Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas madiha wakadonga sahapur siaw. Tabiki majohatani di bata nagabi barita nauli di hita imanatar surah di Job bidu 30 ayat 26. Molo martangi yang ibana tu di bata. Jadi asia-asian nama ibana jala patarida honon na buhina tu ibana mardongan ulup-ulup jala pasuangon na tu jolma nagalei hati koranna. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah Allah berkenan. Lomo rohani di bata. Tuise. Tuhalak na bonar. Tuhalak na setia. Hita pe lomo do rohata. Tuak na setia, tuak halak na bonar. Termasuk salah satu yang kita lihat di dalam nats ini, seorang yang taat, yang saleh, yang kudus, yang setia kepada Tuhan. Namanya Ayub. Ayub melakukan segala perintah Tuhan. Sekalipun banyak pergumulan yang dialami, sekalipun banyak penderitaan, sekalipun banyak tantangan, tetapi dia tidak pernah kecut dan tidak pernah tawar hati dan tidak pernah meninggalkan Tuhan satu detik pun. Mungkin kalau kita secara manusia, kalau kita mungkin sama apa yang dialami oleh Ayub, saya yakin dan percaya kita bisa pasti meninggalkan Tuhan dan mungkin bisa juga jadi murtad atau meninggalkan Tuhan sama sekali. Artinya kesanggupan Tuhan, Allah berkenan kepada Ayub karena ia tahan uji, karena ia benar-benar mampu menghadapi segala ujian dan kemelut yang multidimensi dalam hidupnya. Bukan hanya sebatas faktor kesehatan, tapi adalah faktor ekonomi, juga persaudaraan, juga keluarga, semuanya tertindas, semuanya adalah penderitaan. Secara kedagingan mungkin dia tidak sanggup lagi. Kita juga tidak sanggup lagi mungkin. Tetapi ketika dia adalah benar-benar melihat semua itu adalah tidak ada yang Tuhan tidak tahu, maka ia menyadari Allah berkenan baginya karena ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut. Maka dikatakan di sini Allah berkenan menerimanya dan akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai. Allah akan mengembalikan kebenarannya kepada manusia. Ya, inilah yang menjadi kebanggaan kita, kebanggaan anak-anak Tuhan. Di saat ia mampu menjaga, misal dia adalah mampu memperjuangkan segala kemelut. Ingatlah bahwa penderitaan tidak selamanya untuk menindas kita. Ingatlah, penderitaan tidak selamanya menyakiti, tapi penderitaan itulah adalah salah satu yang dipakai Tuhan untuk membuat kita semakin dewasa. Memakai kita adalah semakin mengenalnya dan membuat kita semakin setia kepadanya. Jadi jangan pernah kita akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Tapi lihatlah setiap masalah dan setiap krisis itu, setiap persoalan itu adalah bagian adalah daripada iman kita. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah mengalami seperti itu. Di saat ia mengalami penderitaan kemelut itu, bahkan ia pernah sama seperti pengalaman kita. Ia bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ali di bataku puasa tinggal honomau. Itu adalah merupakan sebuah penderitaan dari titik nol. Dia merasa Allah itu tidak ada lagi. Ia merasa sudah ditinggalkan Allah. HP ikoni ngotot tado nadi pabeda. Artinya Tuhan itu memberikan sebuah kesempatan bagi kita menunjukkan integritas kita. Apakah kita anak Tuhan atau anak manusia atau anak kedagingan? Artinya apakah kita mampu melawan menghadapi segala pergumulan dan segala kemelut. Arahan firman Tuhan hari ini, Tuhan berkenan kepada kita di saat kita bisa memenangkan setiap pergumulan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami agar kami setia dan taat.